Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, di sini saya mewakili kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Aziza, dan rekan saya Ria Nur Hasanah. Di sini kami akan memaparkan materi dengan tema kota dan kemiskinan. Dalam materi kota dan kemiskinan, kami akan menjelaskan dengan beberapa poin. Poin yang pertama, pengertian kota, miskin, dan miskin kota. Poin yang kedua, potret kemiskinan di Indonesia. Poin yang ketiga, konsep kemiskinan di perkotaan. Dan poin yang keempat, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Dalam pengertian, kota menurut KPPI merupakan daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Miskin kota merupakan istilah yang merujuk pada orang-orang miskin ataupun kelompok-kelompok miskin yang berada di daerah perkotaan. Poin yang kedua, potret kemiskinan di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, daya tarik yang dimiliki perkotaan tidak pernah ada habisnya. Kenapa? Karena kota merupakan pusatnya kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa yang seolah-olah ingin terus berkata bahwa kami akan memberikan kesejahteraan bagi siapapun yang datang ke kota. Hal ini mengakibatkan meningkatnya migrasi dari desa ke kota setiap tahunnya, yang tidak mampu diakomodasi dengan baik dan melahirkan kaum miskin baru di perkotaan. Bentuk real dari kelompok miskin kota ialah mereka yang tinggal di daerah kumuh di sekitar kawasan kota yang rata-rata berkembang pesat dan mewah. Kelompok miskin kota ini merupakan akibat dari ketidakmerataan pembangunan dalam suatu kota. Poin yang ketiga itu konsep kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan ialah keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ada 4 dimensi pokok yang menyertai kemiskinan, yaitu derasnya arus urbanisasi ke kota yang menyebabkan rendahnya akses pada sumber daya yang diperebutkan. Dampak yang ditimbulkan pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat kota, rendahnya keadaan kritis dari masyarakat, dan rendahnya partisipasi politik rakyat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang keempat yaitu penyebab kemiskinan di perkotaan. Penyebab kemiskinan di perkotaan menurut Suhartini dan kawan-kawan dalam bukunya Model-model perkembangan masyarakat ialah karena tidak berimbangnya pembangunan kota dengan peningkatan kesejahteraan bagi kelompok miskin atau marginal, dan justru diperparah dengan arah kebijaksanaan pemerintah yang cenderung kurang mendukung golongan miskin, sehingga memutus akses bagi kelompok miskin terhadap sumber daya yang melimpah di kota. Faktor lainnya bisa disebabkan oleh keterbatasan kesempatan sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumber daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income. Lalu penyebab kemiskinan lain ialah budaya atau etos kerja yang kini sudah terpengaruh dengan perkembangan zaman, di mana yang awalnya bekerja apa saja untuk mendapatkan uang, sekarang beralih pada etos kerja menghalalkan segala macam cara. Yang selanjutnya, dampak kemiskinan di perkotaan. Yang pertama, dampak langsung ialah keterbelakangan dan rendahnya produktivitas. Yang kedua, terhadap lingkungan sosial, mengalirnya penduduk ke kota-kota tanpa bekal pengetahuannya. Yang ketiga, semakin banyaknya pengangguran. Yang keempat, semakin sulitnya pemerintah kota untuk mengatasinya. Yang kelima, padatnya pemukiman warga. Yang keenam, khas lokal kota semakin lama semakin beraneka ragam dan semakin berkurang. Dan yang terakhir, kejahatan, pencurian, dan pengemis angkanya semakin meningkat. Selanjutnya, cara mengatasi kemiskinan di perkotaan. Yang pertama, diberi kesempatan untuk berwirausaha.
yakni terlebih dahulu menggali kebiasaan mereka untuk diberi pelatihan dan pendampingan terlebih dahulu. Yang kedua, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, setelah modal cair, maka kepala keluarga tersebut diberi bantuan modal fisik usaha, misalnya perangkat alat, rombong jualan, mesin jahit yang bukan berbentuk dana. Yang keempat, bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK diberi insentif oleh pemerintah, jangan berupa biaya hidup, akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan menjahit. Pada prinsipnya, kemiskinan adalah suatu situasi yang perlu diatasi oleh pemerintah. Oleh karena fungsi pemerintah sebagai pengayom sekaligus pelindung warga negara. Semakin sejahtera warga negara, maka pembangunan akan semakin meningkat dan memperkuat kedaulatan negara. Terima kasih yang kami paparkan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.